Razia lalu lintas di Palembang bantah tak sesuai SOP, polisi tindak pelanggar. Minyak kita murah, beras terjangkau, pasar murah Palembang ringankan beban warga. PS Palembang juara Liga 4 Sumsel 2025, jalan ke nasional terbuka. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Robiansyah, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Seorang pria yang mengaku wartawan terlibat adu argumen dengan polisi setelah istrinya ditilang dalam razia lalu lintas. Ia menduga razia tersebut tidak sesuai dengan standar operasional prosedur. Awalnya di sini Pak, berhentinya di sini kita kumpulkan supaya benar kita masuk di sini. Ternyata kendaraan banyak yang kamu perhatikan itu berhenti di pinggir jalan tapi di periksa. Razia keselamatan lalu lintas yang digelar Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kamis siang 27 Februari 2025 sempat diwarnai ketegangan. Seorang pria yang mengaku wartawan terlibat adu argumen dengan Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang. Pria tersebut mempertanyakan prosedur razia yang dianggapnya tidak sesuai SOP karena tidak ada papan pemberitahuan. Namun pihak kepolisian membantah tudingan itu dan menegaskan papan sudah terpasang di lokasi. Diduga pria tersebut tidak terima karena kendaraan istrinya ditilang akibat tidak memiliki kelengkapan surat. Dalam razia ini puluhan pengendara sepeda motor ditilang karena berbagai pelanggaran seperti melawan arus, tidak menggunakan helm, dan tidak membawa surat kendaraan. Polisi menjelaskan dilakukan untuk menekan angka kecelakaan, mengingat dalam beberapa waktu terakhir sudah terjadi 6 kecelakaan di ruas jalan tersebut yang menyebabkan korban luka. Untuk mengurangi tingkat rawan kecelakaan dalam sebulan ini di lingkungan Seberang Ulu, itu sudah 6 yang terlibat kecelakaan luka berat. Baik rata-rata roda 2, yang melawan arus maupun yang tidak sesuai dengan tertib lalu lintas. Operasi serupa rutin dilakukan sampai pengendara tertib berlalu lintas. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, menjelang Ramadan, Dinas Perdagangan Kota Palembang menggelar pasar murah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Dalam kegiatan ini, minyak kita dijual di bawah harga eceran tertinggi. Warga Seberang Ulu 2 Palembang mendatangi pasar murah yang digelar Dinas Perdagangan Kota Palembang di halaman kantor Camat Seberang Ulu 2, Kamis 25 Februari 2025. Sejak pagi, antrean sudah terjadi karena banyak warga khawatir kehabisan stok kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Dalam operasi pasar ini, minyak goreng minyak kita dijual seharga 14.700 per liter, lebih murah dari harga pasaran, namun dibatasi maksimal 2 liter per orang. Beras juga tersedia dengan harga Rp126.000 per 10 kg, di bawah harga eceran tertinggi. Selain itu, kebutuhan lain seperti cabai merah dijual Rp50.000 per kilogram. Pasar murah merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang dengan 40 distributor guna menekan inflasi dan membantu meringankan beban masyarakat menjelang Ramadan. Nah, yang menjadi unggulan saat ini adalah minyak kita. Jadi minyak kita itu kalau kita lihat di pasaran kan harganya biasanya di atas headnya itu kan 15.700. Di pasar biasanya jual 17.500, 18.000. Nah, di pasar murah ini harga minyak kita itu dijual dengan harga 14.700 per liternya. Itu jadi di bawah head dan jelas di bawah harga pasar jauh. Warga terbantu dengan operasi pasar. Mereka bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih murah dibanding pasar. Wah, hebat sekali, positif sekali kalau setiap ini kan membantu masyarakat luas lah tanpa
tanpa milih-milih golongan gitu. Jadi sangat membantu kegiatan ini. Ibu belanja apa aja ini? Ini lumayan, mie, minyak, sirup, gula, itulah. Itu harganya sendiri dari pasar-pasar tradisional itu gimana harganya? Oh, lebih ringan yang di sini. Oh, lebih ringan. Lebih ringan. Oh, jauh, bedanya jauh nggak, Bu? Lumayan. Kalau untuk beli sekalian itu lebih ringan. Nah, jadi uangnya bisa hemat untuk yang lain. Operasi pasar akan terus digelar secara bergilir di setiap kecamatan selama 18 hari ke depan hingga menjelang Idul Fitri. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Palembang mulai beroperasi. Dapur ini akan menyediakan makanan bergizi gratis bagi siswa di 10 sekolah sasaran di Kecamatan Ilir Timur 3. Palembang kini memiliki tambahan satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk mendukung program makan bergizi gratis. Sebelumnya, 2 dapur telah beroperasi di Kecamatan Ilir Barat 1 dan Sukarami. Dapur SPPG Kecamatan Ilir Timur 3 mulai beroperasi sejak 17 Februari di bawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Gani Nusantara. Sebagai mitra Badan Gizi Nasional, yayasan ini telah melalui proses pendaftaran dan verifikasi kelayakan. Daftar dulu ke link mitra BGN, itu pun prosesnya panjang, harus diverifikasi dulu, dapurnya juga harus standar yang sudah ditentukan oleh BGN langsung. Dapur ini melayani distribusi makanan bergizi untuk 10 sekolah di Kecamatan Ilir Timur 3, mencakup 3.253 siswa. Sekolah-sekolah sasaran ditentukan BGN berdasarkan kedekatan lokasi dengan dapur. Selain itu, BGN juga memastikan standar kebersihan dan keamanan makanan, mulai dari proses memasak hingga pencucian wadah makanan. Yaitu dia radius, Bang. Radiusnya itu kurang lebih 6 km. Tapi yang kita cover yang terdekat dari dapur terlebih dahulu. Ya, kalau dari BGN sendiri itu selalu pengawasan, mulai dia dari persiapan sampai dengan distribusi dan kembali ompreng kembali. Dengan beroperasinya dapur SPPG Ilir Timur 3, ada 20 sekolah di Palembang yang mendapatkan manfaat dari program MBG. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah video perampokan di rumah seorang pengusaha minyak di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan viral di media sosial, polisi memburunya. Subdit 3 Jatantras di Treskrimum Polda Sumsel menangkap 4 dari 8 pelaku yang terlibat dalam aksi kejahatan itu. Rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial memperlihatkan perampokan di rumah seorang pengusaha minyak di Desa Kaban 1, Sangadesa, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada 7 Februari 2025. Para pelaku bersenjata api rakitan mengancam penghuni rumah, lalu membawa uang dan barang berharga milik korban. Setelah hampir 3 pekan penyelidikan, unit 4 Subdit 3 Jatantras di Treskrimum Polda Sumsel menangkap 4 dari 8 pelaku. Mereka adalah Budi, Edi Purwanto, Komar, dan Sumari yang diringkus di beberapa lokasi di Musi Banyuasin. Modus perampokan, para pelaku berpura-pura menjadi pembeli di warung milik korban yang masih satu lokasi dengan rumahnya. Saat beraksi, istri dan anak korban yang berada di rumah diancam menggunakan senjata api rakitan serta senjata tajam. Komplotan ini membawa kabur uang 400 juta rupiah, 50 suku emas, serta barang dagangan di warung dengan total mencapai 800 juta rupiah. Keempat pelaku yang ditangkap juga masuk daftar pencarian orang untuk kasus serupa di Jambi dan Sumatera Barat. Polisi turut menyita senjata api rakitan, senjata tajam, serta sisa uang hasil perampokan. Dengan mengendarai 4 motor, yang 4 unit motor, menggunakan helm serta membawa senjata api rakitan. Sampai di sana si para pelaku melakukan tindak kejahatan menodong senjata api rakitan kepada salah satu korban, dan istri korban pada saat itu sedang berada di toko. Kemudian para tersangka atau dari kelompok tersangka tersebut ada yang bobol laci dan mengambil uang tunai dan rokok. Saat ini, polisi masih memburu 4 pelaku lainnya. 4 tersangka yang ditangkap menjalani pemeriksaan dan ditahan di Polsek Sangadesa, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Saudara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan nonaktif menjalani sidang perdana kasus gratifikasi terkait penerbitan dokumen keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam dakwaan, jaksa menegaskan terdakwa meminta sejumlah uang pada perusahaan yang mengalami permasalahan dalam penerbitan keselamatan dan kesehatan kerja. Jaksa Penuntut Umum Kejari Palembang membacakan dakwaan dua terdakwa kasus dugaan pemerasan investor di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang pada Selasa 26 Februari 2025 sore. Terdakwa yakni Deliar Marzuki, Kepala Disnaker Trans Sumsel nonaktif, dan asistennya Arif Rahman didakwa melakukan pemerasan pada beberapa perusahaan dengan modus penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Deliar Marzuki meminta uang Rp280 juta untuk menerbitkan sertifikat K3 bagi perusahaan yang mengalami kecelakaan kerja akibat kelalaian. Selain itu, terdakwa juga diduga menutupi insiden kecelakaan kerja yang menyebabkan pekerja mengalami cedera berat. Jaksa juga mengungkap tindakan pemerasan yang dilakukan Deliar Marzuki menyebabkan kerugian negara hingga Rp1,9 miliar. Menanggapi dakwaan tersebut, kuasa hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan keberatan. Pasal yang didakwa itu ada 3 pasal. Pasal 12 ayat 1-2, pasal 12 huruf B, kemudian pasal 11 junto pasal 55. Karena terdakwa tidak sendiri, ada pimpinan yang dibawa-bawa lagi didakwa. Kami menghormati proses hukum yang berlaku, tetapi benar salah nanti keputusan pengadilan, dan hak terdakwa juga untuk mengajukan bukti-bukti, saksi meringankan, atau ahli. Dari dakwaan yang jaksa dakwakan kepada klien kami, ada hal-hal yang akan kami tanggapi melalui eksepsi nanti yang akan diajukan pada tanggal 3 Februari, 3 Maret. Sidang akan dilanjutkan pekan depan pada 3 Maret 2025 dengan agenda pembacaan eksepsi dari pihak terdakwa. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasel. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan saatnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Bengkulu. Inilah rekaman kamera pemantau saat kedua orang pria nekat melakukan upaya perampokan kepada karyawan agen perbankan di Sidomulyo, Lampung Selatan, Lampung. Kedua pelaku tampak datang untuk melakukan transaksi, namun tiba-tiba mengancam korban dengan pisau. Beruntung korban berani memberontak dan melarikan diri sambil mencari pertolongan. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengejar dan menangkap hingga menghajar kedua pelaku. Dua pelaku ini datang, cek saldo, terus yang satu pelaku ini masuk ke dalam, terus nggak lama langsung ngeluarin senjata tajam, langsung nyekap. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan kedua pelaku demi menghindari amukan warga yang semakin tak terkendali. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 2 senjata tajam, 1 unit sepeda motor, dan kartu ATM. Modusnya saat itu dengan salah satu pelaku berpura-pura akan mengambil uang dengan menggunakan ATM. Kemudian salah satu pelaku lainnya mencoba masuk ke dalam briling dan melakukan penyekapan dengan mengancam menggunakan golok kepada korban dan memaksa korban untuk memberikan uang. Nah, pada saat itu korban langsung melakukan perlawanan, kemudian dengan berteriak, kemudian pelaku melarikan diri. Ada teriakan dari korban, mengundang masyarakat hadir datang, kemudian masyarakat berhasil mengamankan 2 pelaku. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengaku nekat melakukan perampokan lantaran kebutuhan ekonomi.
Kini kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tuku Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Suprapto, warga Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung ini harus berjalan dengan tertatih kesakitan lantaran dua kakinya terpaksa dihadiahi timah panas oleh polisi karena melawan dan berupaya kabur saat akan ditangkap. Suprapto merupakan seorang residivis yang sudah 4 kali masuk bui dan kini kembali berulah melancarkan aksi pencurian di sebuah ruko dan rumah kosong. Pelaku mengaku hasil pencuriannya digunakan untuk membeli narkoba hingga judi online. Maling rongsokan Pak bersih ini. Maling apa? Rongsokan. Rongsokan, rumah bobol rumah juga? Iya Pak. Bobol rumah, apa saja? Tembaga gitu Pak, kabel, terus besi. Elektronik juga? Elektronik. Nah. Polisi menyebut bahwa pelaku sudah lebih dari 5 kali melancarkan aksi pencurian di beberapa lokasi. Pelaku juga sudah masuk dalam daftar pencarian orang dengan perannya sebagai otak pencurian. Kejadiannya di tanggal 14 November tahun 2024 di ruko kosong yang ada di wilayah Pesawahan, Kelurahan Pesawahan. Dari tim penyidik sebelumnya sudah melakukan penangkapan pada salah satu pelaku. Dan yang kemarin ini kami lakukan penangkapan, ini adalah otak daripada peristiwa surat tersebut. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kembali mendekam di sel tahanan, serta dijerat pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Pak, kecil. Itu ada di kaki. Kenapa setiap saya lewati cegat ini kelihatan? Kenapa kekerasan kamu? Kekerasan kamu. Kekerasan ini ya. Nih. Viral, seorang sopir mobil sengaja merekam 2 oknum anggota Dinas Perhubungan yang diduga akan melakukan pungutan liar saat melintas di Jalan Raya Kota Gajah, Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung. Sang sopir merasa panik ketika mobil yang dikendarainya tiba-tiba dihentikan. Kedua oknum anggota Dishub tersebut langsung kabur setelah mengetahui aksinya direkam. Mengetahui video viral itu, Polres Lampung Tengah pun melakukan penyelidikan dan akan menindak tegas 2 oknum pegawai Dishub jika terbukti bersalah. Sepintas kalau kita tanya memang belum terjadi itu. Hanya mungkin terjadi miskomunikasi di sana, jadi terjadi peristiwa itu. Jadi semuanya masih kita dalami juga. Hari ini nanti korban maupun pelapor yang lain akan, kalau memang ada, akan kita kumpulkan dan akan kita periksa juga dari pihak pelaku ataupun dari oknum Dinas Perhubungan. Polisi mengimbau warga khususnya para sopir yang melintas di jalan lintas Sumatera, khususnya di wilayah Lampung Tengah, untuk berani melapor jika menemukan adanya oknum petugas yang melakukan pungutan liar. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Dalam sepekan terakhir, Satres Narkoba tangkap 7 orang bandar narkotika. Salah satu di antara pelaku merupakan ibu rumah tangga. Ketujuh pelaku berinisial T, S, P, M, B, I, dan H kerap mengedarkan barang haram tersebut di wilayah kota Bandar Lampung. Dari pengungkapan ini, polisi menyita barang bukti diantaranya lebih dari 200 gram sabu-sabu dan 97 butir pil ekstasi yang dirupiahkan mencapai nilai 250 juta rupiah. Ini barangnya, ini 50, ini sekitar 50 ya, 150-an. Kemudian 90 ekstasi. Itu digunakan di wilayah Bandar Lampung. Jadi memang menjadi pekerjaan rumah bagi bukan cuma Polri, tapi juga pemerintah kota dan semua pihak terkait, bahwa Bandar Lampung menjadi target atau sasaran dari peredaran narkotika ini. Jadi kalau ini kita biarkan, maka generasi muda penerus bangsa di Bandar Lampung ini akan menjadi korban.
Para pelaku dipersangkakan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan Gubernur dan Wakil Gubernur Helmi Hasan dan Mi'an tak akan mendapat sambutan khusus setibanya di Bengkulu pasca pelantikan kepala daerah serentak oleh Presiden Prabowo. Hal ini dikarenakan efisiensi anggaran yang membuat anggaran daerah difokuskan untuk pembangunan dan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Pasca pelantikan, Helmi Hasan dijadwalkan akan langsung bergabung untuk mengikuti retreat kepala daerah di Magelang. Sementara wakilnya Mi'an diagendakan akan menjalani serah terima jabatan sekaligus rapat paripurna perdana. Atau rasionalisasi anggaran nasional, maka kita tidak ada kegiatan-kegiatan yang berlebihan dalam rangka penyambutan itu. Untuk retreat di Magelang mungkin? Retreat Magelang, insya Allah schedule yang kami terima agenda Bapak Gubernur dan dengan seluruh kepala daerah yang dilantik pada tanggal 20 Februari itu akan berangkat langsung ke Magelang dan insya Allah pada tanggal 21 Bapak Gubernur kita akan langsung mengikuti pendidikan di Magelang. Sebelumnya Helmi Hasan telah melarang kepala OPD di lingkup Pemprov Bengkulu untuk membuat karangan bunga ucapan dan juga baliho selamat atas pelantikan dirinya. Ia meminta agar dana tersebut dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Dari data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, hingga saat ini kasus positif penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak sapi mencapai 260 ekor. PMK menyerang ternak di 5 wilayah di Provinsi Bengkulu, dengan kasus terbanyak berada di Kabupaten Bengkulu Selatan mencapai 170 ekor. Pemprov Bengkulu saat ini sudah menerima 9.650 dosis vaksin dari pemerintah pusat untuk disalurkan ke kabupaten kota yang terdampak kasus tersebut. Penyuntikan vaksin PMK akan difokuskan pada ternak sapi yang belum terkonfirmasi positif PMK agar kasus PMK dapat ditekan. Vaksin kemarin awal bulan kita sudah menerima 1.000 dosis dan itu sudah kita distribusikan ke Kompleks Rumah. Alhamdulillah 1.000 itu sudah 100% terlaksana. Itu dilaksanakan di kecamatan-kecamatan dan desa yang belum tertular. Nah, sedangkan kemarin kita dapat lagi 9.000 dosis vaksin dan itu juga sudah kita distribusikan ke kabupaten kota. Peternak diimbau untuk selalu memantau kesehatan hewan ternak mereka dan terlebih dahulu tidak melepas liarkan hewan sebagai antisipasi penyebaran PMK. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Dari jumlah pendaftar mencapai 1.645 honorer, BKD mendata ada sebanyak 202 honorer yang tak lolos verifikasi administrasi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 Pemprov Bengkulu. Ratusan honorer yang tak memenuhi syarat itu dikarenakan adanya kesalahan berkas pendaftaran sehingga tak bisa diverifikasi oleh BKD. Meski dinyatakan TMS, pendaftar masih bisa mengajukan sanggahan hasil verifikasi hingga batas waktu yang ditentukan. Namun jika hasilnya tetap dinyatakan TMS, honorer dipastikan tak akan bisa mengikuti pengangkatan P3K paruh waktu. Yang paruh waktu itu sebutan ketika memang mereka sudah melalui semua tahapan seleksi. Nah ini kan dia tidak lolos di semua tahapan seleksi dan dinyatakan TMS, lalu kemudian di masa sanggahnya juga ternyata tertolak masa sanggahnya. Tentu kan masa sanggah tertolak ini berdasarkan semua pertimbangan dan keputusan yang dibawa di pleno Panselda. Pelamar diminta memanfaatkan masa sanggah untuk memperbaiki administrasi mereka yang salah agar dapat mengikuti proses selanjutnya. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Warga menyerbu bazar pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Bengkulu di halaman kantor Dekranasda. Di bazar pasar murah ini tersedia berbagai kebutuhan pokok mulai dari beras, gula pasir, hingga tepung dan pangan segar, seperti daging ayam, bawang, dan cabai. Seperti cabai merah dijual Rp30.000 per kilogram, jauh dari harga pasar yang menyentuh Rp50.000 per kilogram.
Selain itu, daging ayam potong juga dijual murah Rp25.000 per kilogram, dari harga pasar Rp30.000 per kilogram. Beli cabai, kalau cabai kan biasanya di pasar ini kalau harga sekarang itu 45 ya, seperempat itu biasanya 13.000. Nah, ini sekilonya 30.000. Memang jauh lebih murah di sini ya? Lebih murah, makanya sekarang banyak yang belanja sini. Nah, di sini kan 3 hari ini 15, mungkin besok pasti belanja lagi. Nah, dengan adanya pasar murah ini sangat membantu kami yang lagi kelepotan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Harapan ke depannya seperti apa ya? Apakah mungkin akan harapan saya ke depan mudah-mudahan bazar murah ini berkesinambungan diselenggarakan. Karena apa, ini sangat menguntungkan ibu-ibu yang kondisi saat ini keuangannya memang lagi sangat seret. Bazar pasar murah ini digelar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan sekaligus menekan harga bahan pokok yang biasanya naik pada momen bulan Ramadan. Sekarang pemerintah Provinsi Bengkulu membuka pasar murah. Tadi saya sudah beli cabai 1 kilo, kalau di pasar 50.000, saya beli 30.000. Di pasarnya begitu. Berapa kilo, Pak? Ayo cepat, ya, cepat datang ke sini. Selagi stok masih banyak. Sehari aja, Pak? Hah? Sehari aja ini. Apa? Satu hari aja. Operasi pasarnya 3 hari. Ya, oke, siap. Pasar murah ini digelar selama 3 hari dan berpusat di halaman kantor Dekranasda Bengkulu. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan momen bazar pasar murah ini untuk membeli kebutuhan pokok mereka. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Demikian saudara sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan, dan saja kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasel. Kembali Anda menyaksikan Kompas Sumbasel. Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang menjatuhkan vonis mati pada 3 terdakwa pembunuhan pegawai koperasi di Palembang, Sumatera Selatan. Jenazah korban oleh para terdakwa dicor di belakang toko. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang menjatuhkan vonis hukuman mati pada 3 terdakwa kasus pembunuhan pegawai koperasi bernama Anton. Korban ditemukan tewas dan jasadnya dicor di belakang toko. Sidang berlangsung pada Selasa 25 Februari 2025 sore dengan pengamanan ketat dari kepolisian. Ruang sidang dipenuhi keluarga korban yang ingin menyaksikan langsung putusan hakim. Majelis Hakim menyatakan Anton, Pongki, dan Kelvin bersalah dan menjatuhkan hukuman mati pada ketiganya. Putusan tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Menurut hakim, mereka tidak hanya menghilangkan nyawa korban, tetapi juga menyembunyikan kejahatannya dengan mencor jasadnya di belakang toko. Selain itu, terdakwa juga mengambil barang berharga serta uang milik korban. Hakim menegaskan tidak ada hal yang meringankan para terdakwa. Mendengar vonis tersebut, keluarga korban menyatakan puas dan mengapresiasi keputusan majelis hakim. Karena jelas dari juga di dalam pertimbangan bahwasannya korban adalah tulang punggung keluarga dan juga para pelaku atau terdakwa. Dalam pertimbangan majelis hakim juga itu dibacakan bahwasannya perbuatan ini adalah keji. Karena kenapa? Orang yang sudah meninggal seharusnya dimuliakan, akan tetapi ini sudah meninggal justru malah dicor. Sementara itu, ketiga terdakwa menyatakan akan mengajukan banding. Kita akan mengajukan banding karena kita di sini membela hak-hak dari tersangka juga, selayaknya dia manusia. Seusai sidang, keluarga korban tampak menangis haru. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Polda Sumatera Selatan akan memperketat pengamanan saat pemungutan suara ulang di Kabupaten 4 Lawang. Meski situasi di wilayah tersebut masih kondusif, langkah ini diambil untuk memastikan proses pemilihan berjalan aman dan lancar. Pemungutan suara ulang ini dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengulangi pilkada di kabupaten itu. Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan pemungutan suara ulang untuk Pilkada Kabupaten 4 Lawang pada Senin 24 Februari 2025, Polda Sumatera Selatan menegaskan akan memperketat keamanan dan menyiapkan personilnya.
Pengamanan dilakukan di semua tahapan PSU, mulai dari kampanye, debat publik, hingga pencoblosan, karena berpotensi rawan gesekan antar pendukung. Saat ini pihak kepolisian tengah berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu 4 Lawang untuk memastikan pelaksanaan PSU berjalan lancar. Pengamanan juga akan melibatkan personil Satbrimob Polda Sumsel yang dilengkapi peralatan. Meski situasi di 4 Lawang masih kondusif, polisi mulai disiagakan di beberapa titik strategis seperti kantor KPU dan Bawaslu setempat. Masyarakat diimbau untuk menerima keputusan MK dan mengikuti PSU dengan tertib. Kami melaksanakan rapat koordinasi, saya dengan Kapolres 4 Lawang, kemudian untuk membahas masalah-masalah yang akan langkah-langkah yang akan kita ambil ya pada saat PSU di 4 Lawang nanti. Nah, kebetulan hari ini beliau datang dan kami sudah membahas bagaimana bentuk pengamanannya dan pola-polanya, termasuk rencana penebalannya. Dan kami masih menunggu informasi dari KPU untuk tahapan-tahapan ataupun timeline dari pelaksanaan pemilu tersebut. Tiap tahapan pasti akan ada potensi kerawanan, dan itulah yang kita antisipasi dengan penebalan personil yang kita kirimkan. Sebelumnya pilkada di 4 Lawang hanya diikuti satu pasangan calon, yakni Joncik Muhammad dan Arifai. Setelah berkas pencalonan Budi Antoni dan Heni Ferawati ditolak KPU. Pasangan yang tidak lolos tersebut kemudian menggugat ke MK hingga akhirnya diputuskan PSU. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, penerapan efisiensi anggaran dipastikan tidak akan menghambat jalannya roda pemerintahan di Kota Palembang. Kementerian Dalam Negeri juga telah menerbitkan surat edaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan ini. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran terkait penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 awal pekan ini. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kota Palembang memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan maupun layanan publik di kota tersebut. Efisiensi ini tidak akan berdampak pada sektor pelayanan maupun operasional. Pemkot Palembang hanya akan melakukan penyesuaian pada beberapa item tertentu. Tidak ada masalah. Efisiensi anggaran tidak mempengaruhi roda pemerintahan di Kota Palembang. Tidak ada mempengaruhi lesunya pelayanan Kota Palembang, tidak ada. Tidak memotong operasional. Jadi efisiensi anggaran sudah kita sama-sama tahu berdasarkan Inpres 2025 yang barang-barang seperti ATK, seperti habis pakai, seperti perjalanan dinas, seperti FGD, seperti hal-hal seminar-seminar itu yang dipotong. Kan? Yang tidak begitu berguna. Kemendagri juga meminta pemerintah daerah menyesuaikan belanja APBD 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah agar pengelolaan keuangan tetap optimal. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, saat kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan, pedagang daging di Palembang, Sumatera Selatan menyiasati penjualan dengan berjualan secara online. Cara ini dilakukan untuk menarik lebih banyak pembeli dan menjaga stabilitas omset. Kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan membuat pedagang harus mencari cara agar penjualan tetap stabil dan terhindar dari kerugian. Salah satunya Acong, pedagang daging di pasar kilometer 5 Palembang yang kini mengandalkan penjualan online untuk menarik lebih banyak pembeli. Dengan strategi ini, ia mampu menjual hingga 200 kg daging per hari. Jauh lebih tinggi dibandingkan penjualan langsung di lapaknya yang tak mencapai 100 kg. Acong mengaku sudah 2 tahun konsisten berjualan online karena harga daging terus berfluktuasi, terutama menjelang hari besar seperti Ramadan. Kini harga daging naik menjadi Rp102.000 per kilogram dari sebelumnya Rp95.000. Kenaikan ini diprediksi terus berlanjut karena meningkatnya konsumsi rumah tangga hingga Lebaran. Dari RPH sudah menaikkan harga. Beberapa hari ini naiknya 8.000. Dari 95, 97, 100, hari ini 102. Ini sudah sejak kapan kenaikan per hari? Beberapa hari ini naik lagi. Ini memang kalau setiap bulan puasa ini menjelang cenderung naik. 2 tahunan. Acong bersama pedagang lain di pasar berharap pemerintah bisa menstabilkan harga agar ekonomi masyarakat tetap berputar. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Saudara pengurus Provinsi Federasi Olahraga Karate Indonesia bersama DPRD Sumsel menggelar turnamen terbuka dan Festival Karate 2025. Ajang ini menjadi wadah atlet muda untuk menunjukkan kemampuan, sekaligus mencari bibit karateka potensial dari provinsi ini. Sebanyak 1.401 karateka dari 60 kontingen mewakili 13 perguruan karate di Indonesia ambil bagian dalam turnamen terbuka dan Festival Karate Sumsel 2025. Ajang yang digelar di Gordempo Jakabaring Sport City Palembang ini merupakan hasil kolaborasi antara Pengprov Forki Sumatera Selatan dan DPRD Sumsel untuk mendukung perkembangan olahraga karate di daerah. Melakukan telescouting, setiap event ada dari tim Bimpres yang melakukan telescouting, mencatat evaluasi mereka-mereka yang melakukan pertandingan. Mungkinan pada saat mereka bertanding ini kalah, tapi secara kemampuan dia bagus. Nah, itu juga nanti dapat catatan maupun juga dipanggil. Turnamen juga menjadi kesempatan Pengprov Forki mencari bakat-bakat muda potensial. Untuk itu, mereka menurunkan tim pencari bakat guna menjaring karateka terbaik yang berpeluang dikembangkan. Ingin menambah pengalaman, banyak kejuaraan yang lebih besar dan lebih menantang. Para peserta berharap turnamen ini bisa digelar rutin agar mereka mendapat lebih banyak pengalaman bertanding. Sementara Pengprov Forki Sumsel berharap ke depan semakin banyak pihak yang ikut membantu pembinaan atlet karate. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak saudara dan setelah itu kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Sumbasel. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel. Saudara, PS Palembang sukses menjuarai Liga 4 Zona Sumatera Selatan 2025. Di partai final, mereka mengalahkan Bumara FC dengan agregat 3-2. PS Palembang akhirnya keluar sebagai juara Liga 4 Zona Sumatera Selatan 2025. Di partai final, mereka menundukkan Bumara FC dengan agregat 3-2. Pada leg pertama, kedua tim bermain imbang 1-1. Sementara di leg kedua, PS Palembang memastikan kemenangan 2-1. Hasil ini menempatkan Bumara FC sebagai runner-up, sedangkan PS Palembang berhak melaju ke putaran nasional Liga 4 2025. Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Selatan menilai kompetisi ini melahirkan banyak pesepak bola muda potensial. Menurut mereka, semakin banyak turnamen digelar, semakin bertambah pula jam terbang pemain muda di Sumsel. Akan lebih baik karena mereka sering melakukan kompetisi permainan yang lebih bagus. Bukan mereka semuanya sampai ke tingkat nasional kita juga akan membicarakan dengan PSSI pusat. Mereka juga memberikan. Saat ini Sumatera Selatan mendapat 1 tiket ke putaran nasional Liga 4 2025. Namun tak menutup kemungkinan jumlahnya bertambah menjadi 2, mengingat masih ada kuota yang belum terisi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara pengurus Provinsi PLT Sumatera Selatan berencana menggelar kejuaraan nasional junior pada 2025. Ajang bertajuk Sumatera Open 2025 itu dijadwalkan akan digelar pada April mendatang. Pengurus Provinsi PLT Sumatera Selatan berencana menggelar kejuaraan nasional Sumatera Open 2025 pada April mendatang. Turnamen ini merupakan agenda resmi yang telah diikuti PB PLT. Kejurnas menjadi bagian dari kalender tahunan dan akan menghadirkan petenis muda berbakat dari seluruh Indonesia. Kejuaraan ini akan mempertandingkan kelompok umur junior mulai dari usia 12 hingga 18 tahun. Selain itu, akan ada nomor senior yang mempertemukan petenis antar klub. Tenis lapangan itu sudah ada agenda 1 tahun itu minimal 1 kejurnas. Nanti insya Allah kita akan selenggarakan setelah hari raya ya, di bulan April itu TDP ya, turnamen yang diakui PLT untuk junior, kejurnas Sumatera
oven nanti yang akan diselenggarakan di Palembang. Pemprov Pelti Sumsel memprediksi peserta akan datang dari 38 provinsi di Indonesia, menjadikan ajang ini sebagai salah satu kompetisi tenis paling bergengsi di tingkat nasional. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, mantan pemain Persebaya Surabaya yang kini menjadi pelatih Deltras FC, Bejo Sugiantoro, pada Selasa sore dinyatakan meninggal dunia saat bermain sepak bola di sebuah lapangan di kawasan kota Surabaya. Kini jenazah telah di rumah duka dan akan menjalani proses pemandian dan menurut rencana akan segera dimakamkan. Pada Selasa malam, ambulans yang mengangkut almarhum Bejo Sugiantoro tiba di rumah duka di kawasan Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Nampak sang anak yang juga pemain sepak bola yang kini tengah cedera turut mendampingi sang ayah tiba di rumah duka. Menurut sejumlah kerabat Bejo, pada Selasa sore tadi mantan pemain Persebaya Surabaya yang kini membesut kesebelasan Deltras Sidoarjo tersebut tengah bermain sepak bola di sebuah lapangan di kawasan Surabaya. Saat babak kedua, tiba-tiba almarhum kolaps dan terjatuh dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Usai menjalani serangkaian perawatan intensif oleh tim dokter, akhirnya pada pukul 17:20 sore tadi, tim dokter rumah sakit menyatakan bahwa Bejo telah meninggal dunia. Usai disemayamkan di rumah duka, almarhum Bejo akan segera dimandikan dan menurut rencana akan segera dimakamkan. Usai jeda, saudara, Kompas Sumbasul masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasul, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbasul hari ini. Awalnya di sini Pak, berhentinya di sini kita kumpulkan setiap benar kita masuk di sini. Ternyata kendaraan banyak yang kamu perhatikan itu berhenti di pinggir jalan tapi di periksa. Razia keselamatan lalu lintas yang digelar Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Kecamatan Subranggulu 1, Kamis siang 27 Februari 2025 sempat diwarnai ketegangan. Seorang pria yang mengaku wartawan terlibat adu argumen dengan Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang. Pria tersebut mempertanyakan prosedur razia yang dianggapnya tidak sesuai SOP karena tidak ada papan pemberitahuan. Namun pihak kepolisian membantah tudingan itu dan menegaskan papan sudah terpasang di lokasi. Diduga pria tersebut tidak terima karena kendaraan istrinya ditilang akibat tidak memiliki kelengkapan surat. Dalam razia ini puluhan pengendara sepeda motor ditilang karena berbagai pelanggaran seperti melawan arus, tidak menggunakan helm, dan tidak membawa surat kendaraan. Polisi menjelaskan dilakukan untuk menekan angka kecelakaan, mengingat dalam beberapa waktu terakhir sudah terjadi 6 kecelakaan di ruas jalan tersebut yang menyebabkan korban luka. Untuk mengurangi tingkat rawan kecelakaan dalam sebulan ini di lingkungan Seberang Ulu, itu sudah 6 yang terlibat kecelakaan luka berat. Baik rata-rata roda 2, yang lawan arus maupun yang tidak sesuai dengan tertib lalu lintas. Operasi serupa rutin dilakukan sampai pengendara tertib berlalu lintas. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga Seberang Ulu 2 Palembang mendatangi pasar murah yang digelar Dinas Perdagangan Kota Palembang di halaman kantor Camat Seberang Ulu 2, Kamis 25 Februari 2025. Sejak pagi, antrean sudah terjadi karena banyak warga khawatir kehabisan stok kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Dalam operasi pasar ini, minyak goreng minyak kita dijual seharga 14.700 per liter, lebih murah dari harga pasaran, namun dibatasi maksimal 2 liter per orang. Beras juga tersedia dengan harga Rp126.000 per 10 kg, di bawah harga eceran tertinggi. Selain itu, kebutuhan lain seperti cabai merah dijual Rp50.000 per kilogram. Pasar murah merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang dengan 40 distributor guna menekan inflasi dan membantu meringankan beban masyarakat menjelang Ramadan. Nah, yang menjadi unggulan saat ini adalah minyak kita.
Jadi minyak kita itu kalau kita lihat di pasaran kan harganya biasanya di atas headnya itu kan 15.700. Di pasar biasanya jual 17.500, 18.000. Nah, di pasar murah ini harga minyak kita itu dijual dengan harga 14.700 per liternya. Itu jadi di bawah head dan jelas di bawah harga pasar jauh. Warga terbantu dengan operasi pasar. Mereka bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih murah dibanding pasar. Wah, hebat sekali, positif sekali kalau setiap ini kan membantu masyarakat luas lah tanpa milih-milih golongan gitu. Jadi sangat membantu kegiatan ini. Ibu belanja apa aja ini? Ini lumayan, mie, minyak, sirup, gula, itulah. Itu harganya sendiri dari pasar-pasar tradisional itu gimana harganya? Oh, lebih ringan yang di sini. Oh, lebih ringan. Lebih ringan. Oh, jauh bedanya jauh nggak, Bu? Lumayan. Kalau untuk beli sekalian itu lebih ringan. Nah, jadi uangnya bisa hemat untuk yang lain. Operasi pasar akan terus digelar secara bergilir di setiap kecamatan selama 18 hari ke depan hingga menjelang Idul Fitri. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. PS Palembang akhirnya keluar sebagai juara Liga 4 Zona Sumatera Selatan 2025. Di partai final, mereka menundukkan Bumara FC dengan agregat 3-2. Pada leg pertama, kedua tim bermain imbang 1-1. Sementara di leg kedua, PS Palembang memastikan kemenangan 2-1. Hasil ini menempatkan Bumara FC sebagai runner-up, sedangkan PS Palembang berhak melaju ke putaran nasional Liga 4 2025. Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Selatan menilai kompetisi ini melahirkan banyak pesepak bola muda potensial. Menurut mereka, semakin banyak turnamen digelar, semakin bertambah pula jam terbang pemain muda di Sumsel. Akan lebih baik karena mereka sering melakukan kompetisi-kompetisi permainan yang lebih bagus. Mendukung mereka semuanya. Sampai ke tingkat nasional kita juga akan membicarakan dengan PSSI pusat. Saat ini Sumatera Selatan mendapat 1 tiket ke putaran nasional Liga 4 2025. Namun tak menutup kemungkinan jumlahnya bertambah menjadi 2, mengingat masih ada kuota yang belum terisi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara sekaligus menjadi akhir dari Kompas Sumbasel hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya saya Robiansa pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.